Bahaya alam memang kadang datang tanpa peringatan dan kerap kali menjadi ancaman yang menakutkan bagi keberadaan hidup manusia. Di wilayah paling barat di Indonesia, lebih dari 18 tahun lalu, dunia menyaksikan dan mencatat salah satu bencana alam terburuk dalam peradaban manusia modern. Ya, tsunami. Guncangan gempa lebih dari 9 skala Richter, diikuti gelombang tsunami setinggi 30 meter menerjang Banda Aceh, serta sejumlah wilayah lain di 17 negara di Asia, bahkan sampai Afrika, hingga menewaskan ratusan ribu orang. Meski meninggalkan duka dan kesedihan, bencana yang mengakibatkan puluhan ribu orang hilang ini membuka mata dunia akan pentingnya pengetahuan tentang tanda dan sejumlah evakuasi yang perlu dipahami untuk meminimalisir jatuh korban dari bencana yang kapan saja akan terjadi. Bencana tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 meninggalkan banyak duka bagi banyak orang. Gempa dengan kekuatan 9 skala Richter yang berpusat 149 km sebelah barat Melaboh diikuti gelombang tsunami setinggi 30 meter merenggut banyak anak-anak hingga orang dewasa. Dan hingga kini banyak bagian keluarga yang masih belum ditemukan. Pagi itu, ketika matahari mulai akan naik, tiba-tiba kota Aceh digoyang gempa magnitudo 9,3 yang terjadi sekitar pukul 07.59 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Minggu. Gempa dirasakan selama 10 menit dan berpusat di Samudra Hindia pada kedalaman sekitar 10 km di dasar laut. Warga masih shock dengan gempa, tapi beberapa saat kemudian dikejutkan dengan naiknya air laut. Masyarakat Serambi Mekah yang tinggal di pesisir atau berada di pinggir laut berusaha menyelamatkan diri. Ketinggian tsunami Aceh mencapai sekitar 30 meter. Bahkan di Lok Nga, Aceh Besar, air laut menyapu daratan setinggi sekitar 51 meter. Ketika Aceh luluh lantak dalam 30 menit, air laut meratakan Aceh dengan kecepatan 100 meter per detik atau 360 km per jam dan mengakibatkan 120.000 orang meninggal dunia. Bahkan saking dahsyatnya bencana itu, kita bisa melihat pada satelit ketika sebelum dan sesudahnya kota Aceh. Pada hari keempat pasca tsunami, barulah sebagian warga Aceh Besar mulai bisa meninggalkan tempat pengungsian untuk mencari saudara, kerabat yang hilang ditelan tsunami. Dari 1.500 penduduk Aceh Besar, hanya ada 300-an yang selamat. Bencana gempa dan tsunami yang melanda wilayah Aceh dan Nias Sumatera Utara tak hanya meninggalkan duka yang mendalam, tetapi menumbuhkan rasa solidaritas bukan hanya para korban yang selamat, akan tetapi seluruh dunia. Berbagai bantuan dan relawan berdatangan ke lokasi. Tak lama setelah bencana maha dahsyat itu terjadi. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang baru dilantik 24 Oktober 2004
atau 2 bulan setelah bencana Aceh dan Nias terjadi, langsung bergerak cepat untuk membantu meringankan warga Aceh dan Nias. Selain membantu korban selamat, tidak kalah memilukan proses evakuasi korban yang meninggal jauh lebih banyak, dan semua sepakat untuk membuat kuburan massal. Dampak yang dihasilkan dari tsunami itu adalah sangat di luar bayangan para relawan atau pemerintah yang membantu evakuasi pasca tsunami. Sangat getir melihat kerusakan dialami Aceh. Butuh 4 tahun untuk pemerintah bisa membuat 134.000 unit rumah, 1.400 sekolah, 3.600 km jalan raya. Selain itu, perbaikan 4 pelabuhan serta fasilitas umum dan sosial lainnya. Bencana gempa disusul tsunami pada Desember 2004 yang meluluh lantakan Aceh dan Nias, serta menelan banyak korban meninggal dan hilang, memberikan pelajaran berharga bahwa sangat penting mewaspadai dan menghadapi bencana. Lebih dari 18 tahun setelah terjadi gempa bumi disusul tsunami, kota Banda Aceh telah berubah. Kota yang pernah luluh lantak kini kembali menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan Aceh. Meski kota Banda Aceh telah banyak berubah, sejumlah kalangan mengkhawatirkan beberapa hal yang semestinya menjadi perhatian semua pihak, terutama pihak-pihak yang berwenang. Bahaya alam yang bisa menyebabkan resiko bencana merupakan bagian dari hukum alam yang kadang sulit dihindari. Namun, dengan kemampuan belajar membaca tanda-tanda alam, kita, manusia, bisa sepenuhnya hidup berdampingan dengan alam.